Oke, eh, ini merupakan video pertama dari channel Teorema Matematika. Jadi pada channel ini nanti akan dibahas mengenai semua soal-soal matematika. Nah, di sini kita akan mulai bahas dasar-dasar matematika. Jadi harapannya nanti sebelum mempelajari matematika tingkat lanjut, kita bisa mempelajari dasar-dasarnya dulu supaya nanti kalau sudah masuk ke pelajaran-pelajaran matematika tingkat lanjut berikutnya bisa lebih kuat dasarnya, jadi bisa lebih gak terlalu bingung gitu. Di sini soal-soalnya ada yang dari tingkat mudah, sederhana sampai yang cukup menantang. Jadi untuk video kali ini kita bahas satu nomor dulu nanti. Jadi per video itu satu nomor. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Jadi di sini misalkan X dan Y itu bilangan rasional dengan X-nya itu kurang dari Y. Tunjukkan bahwa di antara X dan Y itu ada sebuah bilangan rasional ya. Sebenarnya nggak harus sebuah ya. Terdapat itu ya kalau minimal 1 itu sudah dikatakan bisa ada gitu. Sehingga R itu terletak di antara X dan Y ya. Jadi R-nya itu lebih besar daripada X, tapi R-nya itu kurang dari Y. Nah, gimana sih cara bayangin ini soal? Pertama, jadi misalkan X-nya itu setengah, terus Y-nya itu 3/4. Ya, setengah itu kan 0,5, 3/4 itu kan 0,75 kan. Nah, dua-duanya itu kan bilangan rasional. Nah, kita tuh coba cari bilangan rasional yang ada di antara setengah dan 3/4. Cara paling mudahnya setengah ditambah 3/4 kita bagi 2. Jadi dua bilangan itu ditambah dibagi 2. Kita dapat titik tengahnya, midpoint-nya kalau kita belajar dulu. Ya, itu trik yang sama akan digunakan di sini, tapi di sini lebih ke pembuktiannya gitu. Oke, jadi step pertama, misalkan X dan Y bilangan rasional, tentunya dengan X kurang dari Y, kita mau menunjukkan bahwa ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R itu terletak di antara X dan Y. Gimana caranya? Pertama kita ambil bilangan rasional. Kenapa kita ambil? Karena ini sembarang. Ambil X dan Y bilangan rasional dengan X kurang dari Y. Karena X dan Y itu bilangan rasional, maka X itu bisa ditulis XA per XB, dan Y itu bisa ditulis YA per YB. Dimana nanti XA, YA, XB, YB-nya ini merupakan bilangan bulat. Dan si XB dan YB-nya ini karena dia di bawah, dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena tadi X-nya itu kurang dari Y, maka nanti XA per XB yang merupakan X itu kurang dari YA per YB yang merupakan Y. Nah, sama seperti trik yang tadi di depan, kita pilih aja titik tengahnya, midpoint-nya. Jadi, dua bilangan ini X plus Y kita bagi 2. Jadi, kita tambah, kita bagi 2. Ya. X-nya itu kan XA per XB, kita masukin aja. Y-nya itu YA per YB, kita masukin aja. Per 2-nya ini kita ganti jadi kali setengah. Nanti setelah disamakan penyebutnya, kita memperoleh ekspresi yang kanan ini ya. Nah, karena si XA, YB, XB, YA ini merupakan bilangan bulat, maka bilangan bulat dikali bilangan bulat itu kan hasilnya bilangan bulat. Jadi XA dikali YB itu bilangan bulat. XB dikali YA itu juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat. Sehingga kita peroleh XA dikali YB ditambah XB dikali YA itu merupakan bilangan bulat. Nah, terus karena tadi XB dan YB itu bilangan bulat yang tidak nol, maka 2 ini kan merupakan bilangan bulat yang tidak nol juga. 2 dikali XB dikali YB itu juga merupakan bilangan bulat yang tidak nol. Sehingga ini pembilangnya merupakan bilangan bulat, penyebutnya merupakan bilangan bulat yang tidak nol. Itu kan merupakan definisi dari bilangan rasional. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa R itu yang merupakan ini itu merupakan bilangan rasional ya. Ini Q ini himpunan bilangan rasional. Nah, lalu kita mau menunjukkan bahwa R itu ada di tengah-tengah X dan Y, yaitu R itu lebih besar daripada X, tapi R itu juga lebih kecil daripada Y. Ya, dia di antara X dan Y. Kita split jadi 2 ya. Jadi yang pertama kita mau menunjukkan bahwa X itu kurang dari R. Gini, pertama, kenapa sih X kurang dari R itu betul ya. Jadi ini sebenarnya rada salah sih. Jadi harusnya menulisnya itu dari bawah ke atas. Jadi kita tahu fakta bahwa
X itu kurang dari Y, dari atas. Nah, X itu kan tadi XA per XB, Y itu kan YA per YB kan. Nah, ini tuh ekuivalen. Nah, lalu kita ke sini sekarang. Nah, kalau kedua ruas ini kita kali setengah, boleh kan? Jadi setengah XA per XB kurang dari setengah YA per YB. Lalu nanti ini, apa? Yang ini, itu ekuivalen juga dengan yang ini. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan XA per XB ini kita kurangin setengah XA per XB di sini, itu kan nanti jadinya yang ini. Ya, jadi ini ekuivalen di sini. Nah, tapi kan XA per XB itu X. Nah, ini setengah XA per XB ditambah setengah YA per YB itu kan R tadi. Ya, jadi terbukti bahwa X itu kurang dari R. Ini urutan penulisannya nggak baik. Jadi harusnya mulai dari fakta yang kita ketahui, X kurang dari Y, lalu nanti kita bisa menunjukkan bahwa X itu kurang dari R. Ya. Tapi karena ini semuanya adalah pernyataan-pernyataan yang ekivalen, jadi sebenarnya nggak terlalu jadi masalah gitu. Terus dengan cara yang sama kita juga bisa menunjukkan R itu kurang dari Y. Caranya ya balik lagi tadi, X itu kan kurang dari Y. Kita tahu dari nomor 1 tadi. Lalu X itu kan ini, Y-nya itu YA per YB. Nah, lalu nanti bisa dengan manipulasi aja yang ini menjadi yang ini. Nah, tapi kan yang sisi kiri ini R, tapi yang kanannya ini Y. Kita peroleh R kurang dari Y. Jadi, berdasarkan A dan B, yang ini dan ini, ya, terbukti bahwa R-nya itu lebih besar daripada X, dan R-nya itu kurang dari Y. Atau kita bisa tuliskan jadi satu, jadi seperti ini. X kurang dari R kurang dari Y. Nah, tadi kita udah buktikan bahwa R-nya itu bilangan rasional, dan R-nya itu berada di antara X dan Y. Ya, itu yang soal menyuruh kita untuk buktikan hal itu. Jadi dari semua itu kita telah menunjukkan bahwa kalau misalkan X dan Y-nya itu sembarang bilangan rasional, kita selalu bisa mencari R yang merupakan bilangan rasional yang di antara X dan Y. Yaitu bagaimana caranya ya kita define aja R-nya itu X ditambah Y dibagi 2, dan kita telah membuktikan bahwa R itu bilangan rasional dan R-nya terletak di antara X dan Y. Mungkin untuk soal yang ini segitu dulu, nanti kita lanjut ke nomor 2 di video selanjutnya. Terima kasih.